Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indana Zulfa dengan NIM 23115661. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project saya pada mata kuliah Big Data Data Mining dengan tema analisis prediktif transaksi Ethereum untuk deteksi penipuan menggunakan model klasifikasi. Yang pertama kita lakukan adalah menginstal PySpark. Bagian ini kita menjelaskan tahap awal persiapan lingkungan kerja. Pada tahap ini dilakukan instalasi PySpark, yaitu library Python yang digunakan untuk pemrosesan data berskala besar secara terdistribusi. PySpark dipilih karena dataset transaksi Ethereum yang digunakan memiliki ukuran yang sangat besar sehingga tidak efisien jika diproses dengan library konvensional. Dengan PySpark, proses data processing, eksplorasi data, hingga ekstraksi fitur dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan juga scalable. Kemudian yang kedua kita melakukan inisialisasi Spark Session. Di sini kita memberikan nama aplikasi Ethereum Fraud Detection, bertujuan untuk mengidentifikasi konteks pekerjaan yang sedang dijalankan khususnya pada analisis dan deteksi fraud transaction Ethereum. Kemudian selanjutnya kita loading dataset, kita membaca ke dalam lingkungan PySpark menggunakan fungsi Spark Read CSV. Dataset diambil dari Google Drive pada jurnal data mining dengan parameter header true untuk memastikan baris pertama dibaca sebagai nama kolom serta inverscan true agar PySpark secara otomatis mengenali tipe data setiap atributnya. Kemudian selanjutnya perintah di print scan digunakan untuk menampilkan struktur atau skema dari data frame Spark yang telah dimuat. Tahap ini bertujuan untuk memverifikasi nama kolom, tipe data masing-masing atribut, serta memastikan bahwa proses pembacaan dataset berjalan dengan benar. Kemudian selanjutnya kita pemeriksaan awal data. Di sini kode kolom df dan df kolom dan df show digunakan pada tahap eksplorasi awal data untuk memahami isi dataset. Kemudian tahap selanjutnya kita adalah data cleaning. Yang pertama adalah menghapus kolom tidak relevan. Bagian ini menjelaskan proses pembersihan data awal. Perintah df drop digunakan untuk menghapus kolom yang tidak memiliki makna analitis karena kolom tersebut merupakan indeks otomatis hasil penyimpanan CSV. Kemudian pemeriksaan missing value digunakan untuk mengecek kualitas data, khususnya nilai yang hilang pada setiap kolom. Kode tersebut menghitung jumlah nilai nol di masing-masing fitur dengan cara mengonversi hasil pengecekan is null menjadi bilangan integer. Kemudian yang ketiga kita adalah menghapus duplikasi. Bagian ini kita menghapus data transaksi yang terduplikasi berdasarkan TX hash karena blockchain setiap transaksi seharusnya memiliki hash yang unik. Kemudian yang keempat adalah pemeriksaan distribusi dan juga outlier. Bagian ini digunakan untuk melakukan analisis statistik deskriptif pada fitur value yang mempresentasikan nilai transaksi Ethereum. Perintah summary menampilkan informasi seperti jumlah data, nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi sehingga kita dapat memahami sebaran nilai transaksi, mendeteksi adanya nilai ekstrim atau outlier. Kemudian yang kelima adalah penanganan fitur kategorikal. Pada bagian ini bertujuan untuk menganalisis keberagaman alamat pengirim dan juga penerima pada transaksi Ethereum. Kemudian yang keenam, kita menyiapkan label target. Pada bagian ini digunakan untuk melihat distribusi kelas target is error dengan menghitung jumlah transaksi normal dan juga transaksi error ataupun fault. Nah, selanjutnya kita di fetch. Bagian ini digunakan untuk menyimpan data frame di memori sehingga setiap operasi berikutnya bisa dilakukan lebih cepat tanpa perlu membaca ulang data. Ini meningkatkan efisiensi proses komputasi pada dataset besar. Selanjutnya adalah EDA. Yang pertama, kita statistik deskriptif fitur numerik. Bagian ini adalah kita memilih kolom value, log heads, dan juga timestamp untuk melakukan analisis deskriptif. Describe show menampilkan ringkasan statistik seperti mean, max, min, dan standar deviasi pada setiap kolom membantu memahami karakteristik data sebelum pemodelan. Kemudian selanjutnya kita mengelompokkan data berdasarkan kolom is error dan menghitung statistik min, max, dan min dari kolom value untuk setiap kelompok. Hasilnya menunjukkan perbedaan karakteristik transaksi normal dan juga transaksi error ataupun fraud. Kemudian selanjutnya kita mengelompokkan data berdasarkan kolom is error dan menghitung nilai min dan max dari kolom. Timestamp untuk setiap kelompok. Informasi ini menunjukkan rentang waktu terjadinya transaksi normal dan juga transaksi error ataupun fault. Kemudian bagian selanjutnya kita menghitung total jumlah baris pada dataset menggunakan df count dan jumlah baris unik berdasarkan tx hash menggunakan df drop duplicates tx hash count. Perbandingan ini membantu mengidentifikasi adanya duplikasi transaksi dalam dataset.
Kemudian selanjutnya adalah visualisasi distribusi value normal ataupun fraud. Nah, di sini kita menampilkan distribusi nilai transaksi Ethereum dengan membandingkan transaksi normal dan transaksi fraud. Data diambil sebagai sampel 5% untuk efisiensi histogram menggunakan skala logaritmik pada sumbu Y agar perbedaan frekuensi dapat terlihat lebih jelas. Nah, kemudian di sini juga memvisualisasi rata-rata value per kelas. Kita mengelompokkan data berdasarkan kolom is error dan menghitung rata-rata nilai transaksi pada setiap kelompok. Hasilnya menunjukkan perbedaan rata-rata antara transaksi normal dan juga transaksi fraud. Nah, kemudian selanjutnya kita memvisualisasi rentang waktu atau time step. Nah, di sini kita mengelompokkan data berdasarkan kolom is error dan menghitung rata-rata transaksi nilai minimum dan nilai maksimum untuk setiap kelompok data hasil agregasi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke seleksi fitur. Yang pertama kita mempersiapkan fitur dan model untuk proses klasifikasi dengan vektor assembler. Kemudian yang pertama kita pilih fitur kandidatnya. Setelah itu kita vectorize fitur. Kemudian yang ketiga baru kita random forest untuk fitur importance. Nah, pada bagian ini membuat model random forest classifier dengan label is error dan fitur dari kolom features model menggunakan 50 pohon keputusan dan juga set 42 untuk memastikan hasil yang konsisten. Pipeline dibuat untuk menggabungkan tahap persiapan fitur dengan pelatihan model-model, kemudian dilatih pada dataset untuk menghasilkan model yang siap digunakan. Kemudian yang keempat, kita mengambil fitur importance, kita mengambil model random forest dari pipeline dan memilih tahap terakhir model, kemudian digunakan untuk menghitung fitur importance. Yang kelima, baru kita menampilkan hasilnya. Bagian ini menggabungkan nama kolom fitur dengan nilai fitur importance-nya yang dihitung sebelumnya. Hasilnya menunjukkan kontribusi masing-masing fitur terhadap prediksi transaksi fraud sehingga dapat digunakan untuk memahami fitur mana yang paling berpengaruh dalam model. Nah, di sini kita masuk ke modeling. Yang pertama kita import library. Langkah pertama adalah memastikan library yang digunakan berada pada versi terbaru sehingga proses training model dan penerapan teknik oversampling berjalan lancar tanpa error kompatibilitas. Kemudian selanjutnya kita memisahkan data menjadi fitur dan target. Fitur digunakan adalah blockheads, time step, dan juga value, sedangkan targetnya adalah is error. Persiapan ini diperlakukan sebelum proses pelatihan model machine learning. Kemudian selanjutnya adalah target atau variabel yang akan diprediksi, yaitu is error, disiapkan dalam bentuk data frame agar compatible dengan pipelines pemodelan, memudahkan pemisahan fitur dan target, serta memfasilitasi proses training dan juga evaluasi model. Kemudian selanjutnya kita mengambil sampel data agar ukuran dataset lebih ringan sehingga muat di memori, memungkinkan proses pelatihan dan evaluasi model berjalan lebih cepat. Nah, kemudian di sini kita membagi dataset menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 80% untuk training dan juga 20% untuk testing. Menggunakan stratifikasi berdasarkan kelas target agar distribusi transaksi normal dan fraud tetap seimbang di kedua dataset. Selanjutnya di sini yang pertama kita menggunakan model random forest. Di sini mengimpor algoritma random forest dari Skyshield yang digunakan untuk membangun model klasifikasi transaksi Ethereum, mampu menangani data set besar dan mendeteksi pola fraud secara otomatis berdasarkan kombinasi fitur. Nah, di sini kita membangun dan melatih model random forest dengan 100 pohon, n estimator 100, kemudian max depth-nya 12, min sample speed-nya 50, dan min sample width-nya 20. Model ini kemudian dilatih menggunakan data latih agar mampu prediksi transaksi normal maupun fraud pada dataset Ethereum. Nah, di sini kita melakukan prediksi transaksi Ethereum menggunakan model random forest pada data uji, menghitung probabilitas fraud dan evaluasi ROC-nya, dan menilai kerja model melalui metrik seperti di sini akurasinya 0,8, precision-nya 0,16, recall-nya 0,7, advanced score-nya 0,2, dan AUC-nya 0,8. Nah, di sini kita memvisualisasikan convention metric dari random forest. Nah, pada bagian ini kita melakukan prediksi terhadap transaksi Ethereum baru menggunakan model random forest yang telah dilatih. Dari dua transaksi yang diuji, model memprediksi keduanya sebagai normal dengan kelas 0, namun probabilitas terjadinya fraud berbeda untuk masing-masing transaksi, yaitu 0,20 dan 0,06. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun model memprediksi transaksi sebagai normal, probabilitas fraud tetap memberikan informasi tambahan mengenai resiko transaksi yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.
Nah, di sini kita juga menetapkan threshold sebesar 0,3 untuk menandai transaksi yang berpotensi fraud dengan menggunakan threshold. Semua transaksi baru yang diuji pada contoh ini tidak melewati ambang batas sehingga diberi flag pass. Untuk fraud, langkah ini membantu dalam memfilter transaksi dengan risiko tinggi sehingga fokus pengawasan dapat diarahkan pada transaksi yang lebih mencurigakan berdasarkan probabilitas yang dihasilkan model. Di sini kita juga melakukan prediksi terhadap 3 Ethereum lagi. Selanjutnya kami menetapkan threshold yang sama sebesar 0,3. Pada visualisasi ini kita tampilkan probabilitas fraud untuk masing-masing transaksi Ethereum menggunakan diagram batang. Setiap batang mewakili satu transaksi dengan tinggi batang menunjukkan probabilitas model bahwa transaksi tersebut adalah fraud. Garis merah putus-putus menunjukkan threshold 0,3 yang digunakan untuk menandai transaksi yang berisiko tinggi. Di sini saya menyimpan modelnya di dalam drive saya. Nah, kemudian yang kedua adalah saya modeling menggunakan XGBoost untuk membandingkan evaluasi dengan random forest. Nah, yang pertama kita menyiapkan library untuk pengembangan model, kemudian kita mengimpor library yang dibutuhkan, kemudian di sini saya trend test build, testnya 0,2 dan juga random step-nya 42. Di sini kita juga spesialis sampling atau smooth. Dataset dibagi menjadi data latih uji dengan perbandingan 80-20 menggunakan trend test build. Kemudian yang keempat juga consensus learning. Kita menghitung scale Postweg yaitu rasio jumlah transaksi normal terhadap transaksi fraud pada data latih. Nilai ini digunakan untuk menyeimbangkan kontribusi kelas saat melatih model XGBoost. Di sini kita juga melihat proporsi masing-masing kelas pada dataset terjadi. Hasilnya menunjukkan distribusi transaksi normal dan fraud secara presentasi. Nah, di sini kita membangun model XGBoost classifier dengan parameter yang telah disesuaikan. Model menggunakan 300 pohon keputusan, kedalaman maksimum 6, dan juga learning rate-nya 0,05. Selain itu, subsample dan juga call sample by threads masing-masing diatur 0,8 untuk mencegah overfitting. Kemudian pada tahap ini dataset dibagi menjadi data latih dan data uji, perbandingannya 80-20 menggunakan trend build. Nah, kemudian kita model XGBoost dilatih menggunakan data latih X trends dan Y train. Proses pelatihan ini memungkinkan model mempelajari pola transaksi normal dan juga fraud. Nah, di sini setelah model XGBoost dilatih, kita melakukan evaluasi performanya menggunakan data uji. Prediksi kelas dan probabilitas fraud digunakan untuk menghitung metrik utama. Di sini akurasinya 0,8, presisinya 0,2, recall-nya 0,875, advance score-nya 0,3, dan AUC ROC-nya 0,9. Nah, di sini juga classification report memberikan rincian performa model per kelas sehingga memudahkan analisis kekuatan dan kelemahan model secara menyeluruh. Di sini saya juga menyimpan modelnya XGBoost di dalam drive saya. Mungkin itu cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.